Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Daryanto. Saya mahasiswa semester 2 STTA di Wacana Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Bapak dosen kami Agus Widodo selaku pembimbing mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 2. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini saya mendapat tugas untuk mengenai pandangan bahasa lidah dan pandangan bahasa roh. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus diturunkan pada saat setelah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus memang dijanjikan kepada setiap orang, terutama murid-murid dan para rasul pada saat itu. Saudara, boleh kita baca saat ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi jelas sekali saudaraku, pada saat itu pengurapan Tuhan yang begitu kuat dan dahsyat telah mengurapi para rasul-rasul dan murid Tuhan yang pada saat itu menanti-nantikan akan kedatangan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini ada dua hal yang akan kami share kepada saudara semua tentang pandangan bahasa lidah. Bahasa lidah merupakan salah satu karunia rohani yang telah menjadi fenomena di dalam kehidupan spiritual Kristen. Fenomena ini telah dihubungkan dengan hampir semua gerakan kebangkitan dalam gereja Kristen, termasuk di dalam gerakan pembaruan karismatik. Saudaraku yang kekasih, juga bersama dengan karunia menafsirkannya. Karunia bahasa lidah tergolong sebagai karunia yang memiliki dampak baik dalam hal menyatukan maupun memisahkan umat Kristiani pada abad sekarang ini. Oleh karena itu, pengguna bahasa lidah dalam ibadah tidak sedikit friksi berujung pada perpecahan. Ada yang menganggapnya sebagai tanda, dan sebaliknya melihat sebagai sekedar karunia semata. Selain friksi di dalam tubuh para penganut Pentakostalisme dan karismatik, respon terhadap keberadaan bahasa lidah juga muncul dari kelompok Kristen lainnya seperti mainstream dan Injili atau Reformed. Sebagian kalangan memberi respon positif terhadap bahasa lidah sebab mereka percaya ini merupakan salah satu karunia rohani yang meningkatkan gereja sebagai tubuh Kristus. Akan tetapi ada juga sekelompok yang menolak bahasa lidah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Saudara, sudah saya baca yang tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2-4, di mana rasul-rasul dan para murid-murid Yesus berdoa memohon datangnya Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan pada saat itu banyak orang mendengar. Mereka heran-heran bahasa apa yang mereka ucapkan. Dijelaskan juga di sini di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, ini dari golongan yang bukan murid Tuhan dan rasul-rasul, golongan orang luar, saudara. Dia mengatakan seperti gini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, jelas sekali pada saat itu bahwa rasul-rasul Tuhan dan murid-murid Tuhan itu bukan dari bangsa yang saya sebutkan tadi. Ya, disebutkan sini rasul-rasul itu dari bangsa Galilea. Tapi kenapa mereka bisa berbicara secara fasih dari bahasa-bahasa mereka? Ini adalah karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dikatakan dengan bahasa lidah. Jadi bahasa lidah itu keluar dari mulut para hamba-hamba Tuhan saat itu yang diurapi dengan bahasa-bahasa karunia bahasa lidah. Mereka berbicara tentang bahasa, menggunakan bahasa-bahasa orang-orang tadi, sampai orang-orang tadi heran. Kenapa dia bukan orang kita bisa berbicara secara fasih, ya, tidak ada kesalahan tentang untuk bahasa kita, sedangkan kita sendiri tidak mengerti apa rencana Tuhan selanjutnya. Mereka sangat terheran-heran. Dijelaskan sekali bahwa bahasa lidah itu karunia yang luar biasa. Kita sendiri tidak akan mengerti untuk mengucapkan sekali lagi bahasa itu, kita tidak akan tahu dan kita tidak akan mengerti akan artinya. Namun Tuhan membuat orang-orang yang mendengarnya seperti mereka berbicara kepada masing-masing orang. Itulah yang dimaksud dengan bahasa lidah, saudaraku. Jadi jelas sekali di sini dijelaskan mengenai bahasa lidah itu, bahwa bahasa lidah itu apa sih sebenarnya? Nah, sini saya jelaskan juga penggunaan bahasa lidah dalam ibadah bersama telah lama menjadi sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra. Jelas sekali, saudara. Ya. Ada yang menganggapnya sebagai sesuatu hal yang positif, sebab dianggap sebagai salah satu dari karunia rohani yang istimewa. Akan tetapi tidak sedikit yang memandang negatif karena meragukan bahasa lidah kontemporer memang berasal dari Tuhan. Artikel ini merupakan penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode ekspedisi pada 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini, saudaraku. Bahasa lidah dalam ibadah bersama haruslah diikuti dengan karunia menafsirkan bahasa lidah agar jemaat dapat dibangun. Dengan demikian karunia dapat berfungsi dalam gereja Tuhan. Jadi bahasa lidah itu sangat berguna kepada kita semua, buat kita semua hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini melayani Tuhan, ya. Tapi dengan satu syarat, supaya orang-orang boleh mengerti dan orang-orang boleh paham, harus ada yang mendapat karunia menafsirkan bahasa lidah itu sendiri. Jadi kemurahan Tuhan kalau saat ini kita bisa diberi pengertian tentang arti dan maksud tujuan Tuhan untuk bahasa lidah. Saudara, jadi bahasa lidah itu keluar dari hati kita dan terucap oleh mulut kita dengan hikmat daripada Tuhan dan karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga orang-orang yang mendengarkan ucapan kita, walaupun bahasa kita itu tidak teratur, bahasanya tidak bisa dituliskan dengan kata-kata, dengan tulisan yang seperti apa dan maksud tujuan seperti apa, namun setiap orang yang mendengarkan karena utusan Tuhan dan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendengarkan perintah Tuhan itu, mereka mengerti seperti mereka mendengarkan kita sebagai dengan bahasa mereka. Saudara, dan itulah yang dimaksud dengan bahasa lidah. Jadi bahasa lidah itu dikeluarkan dari lidah kita. Dan nanti akan saya jelaskan apakah ada persamaan bahasa lidah dengan bahasa roh. Nah, saudara, sekarang saya lanjutkan untuk mengenai bahasa roh.
apa sih bahasa roh itu sendiri? Ya, bahasa roh adalah suatu pengucapan atau ungkapan yang lancar ya, dari suku-suku kata yang tidak dapat dipahami secara langsung dalam bahasa daerah pendengar di lingkungan wilayah tersebut, yang biasanya merupakan suatu bagian dari kegiatan agamawi. Jadi dijelaskan sekali saudara, bahasa roh itu pun sendiri tidak ada seorang pun yang tahu dan mengerti apa arti bahasa roh itu. Apa maksud bahasa roh itu? Makanya saya jelaskan tadi, harus ada orang yang mendapat karunia mengartikan dari bahasa roh itu sendiri. Sebab dikatakan bahasa roh itu bukannya manusia saja yang nggak mengerti saudara. Iblis pun, setan pun tidak akan mengerti bahasa roh, karena bahasa roh itu adalah bahasa Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadi ada sebuah pertanyaan saudaraku, apakah orang Kristen harus bisa berbahasa roh? Saudara, jawabannya di sini, Alkitab tidak menyatakan bahwa semua orang harus bisa berbahasa roh. Ini sangat jelas terlihat dalam konstruksi gramatika yang digunakan dalam bahasa Yunani. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai yang ke-30. Di situ jelas sekali. Jelas sekali dikatakan bahwa pertanyaan Rasul Paulus menggunakan kata-kata me, yang menegaskan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak. Jadi setiap orang Kristen tidak harus berbahasa roh, karena itu karunia. Mungkin ada di antara saudara kita tidak bisa berbahasa roh, tapi dia mendapatkan karunia menafsirkan, atau karunia kesembuhan, atau karunia kepemimpinan, ya, atau karunia sebagai rasul, karunia sebagai nabi, dan karunia sebagai pengajar. Jadi banyak sekali, ya. Jadi ditentukan di sini bahwa setiap orang Kristen tidak harus berbahasa roh, tapi sebagai hamba Tuhan, saudara harus minta, karena itu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Karena di dalam bahasa roh, ya, kita bisa dikuatkan, ya, kita bisa dibangun. Apa yang tidak bisa kita ucapkan di dalam doa, Roh Kudus itu membantu kita di dalam doa kita. Kenapa bisa bahasa roh? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa saudara, ya. Kenapa kok bisa bahasa roh? Itu orang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Orang bisa berbahasa roh karena karunia dari Tuhan, yang tujuannya untuk mengajar dan menyatakan pernyataan Tuhan bagi jemaat, dan juga untuk membangun sesama dan untuk membangun dirinya sendiri. Jadi inilah keistimewaan bahasa roh. Kalau kita tidak memiliki bahasa roh, apa yang akan terjadi pada hidup kita sebagai hamba Tuhan? Ya. Banyak memang pertentangan di sini saudaraku. Banyak sekali orang tidak mau menerima, bahasa roh itu bahasa apa? Silahkan, itu pandangan mereka. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang karismatik, ya, orang-orang yang mungkin dikatakan dari aliran Pentakosta, kita berhak mendapat, karena itu bukan merupakan kekuatan di dalam hidup kita. Terus dari mana bahasa roh itu? Saudaraku, bahasa roh adalah pesan dari Roh Kudus yang diberikan dalam suatu bahasa asing bagi umat Kristiani. Ketika bahasa roh bagi umat Kristiani, ya, Tuhan akan mengarahkan umat dalam berdoa. Tuhan akan memimpin umat untuk meminta kepadanya tentang apa yang diperlukan oleh umat itu sendiri. Jadi inilah Tuhan, saudaraku, fungsinya bahasa roh di dalam hidup kita. Dan ada pertanyaan lagi seperti ini, apakah bahasa roh itu bisa dipelajari? Saya katakan dengan tegas
bahasa roh tidak dapat dipelajari. Namun orang dapat memintanya dengan sepenuh hati pada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sendiri telah dijanjikan Yesus Kristus kepada orang yang percaya kepadanya. Jelas kan saudaraku? Saya perjelaskan pada saat ini bahwa tidak ada yang bisa dipelajari dari bahasa Roh Kudus. Jadi artinya bahasa Roh Kudus itu tidak bisa diajarkan. Kamu berbicara salawala-wala-wala, sandalawas, macam-macam. Ada yang laba-laba-laba. Ya. Saya kadang-kadang di dalam gereja itu menebak orang itu, seseorang ketika mereka mulai berbahasa roh. Kalau doanya laba-laba, orang ini pasti pengusaha. Ya. Pasti ini pengusaha. Kenapa? Yang ada dalam pikirannya adalah laba, dan laba nggak pernah mau rugi, saudara. Ya. Tapi ada lagi yang sangat berbahaya. Ya. Ada juga yang berbahasa seperti gini, raba. Saudara tahu sendiri, orang ini tidak berkenan pada Tuhan, hatinya kotor di dalam Tuhan, hidupnya kotor di dalam Tuhan, yang dipikirkan hanya raba. Tapi apakah itu salah? Saudara, saya tidak berkata itu salah atau benar, tapi itu dalam pikiran saya mengatakan yang seperti itu. Ya. Saya kadang minta ampun, Tuhan, ampuni saya menafsirkan kata-kata yang salah. Ya. Jadi bahasa roh kita tidak bisa mengerti, bahkan orang itu sendiri tidak akan mengerti apa yang mereka ucapkan tentang bahasa itu. Namun roh itu membantu kita berdoa, ya, dengan mengatakan kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita ungkapkan. Roh itu membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi apakah definisi bahasa pandangan bahasa roh dan pandangan bahasa lidah itu, saudaraku? Jadi kalau ada pertanyaan, apakah sama bahasa lidah itu dan bahasa roh? Jadi kita berbicara bahasa roh itu sama dengan berbicara dalam bahasa lidah, berbicara dalam bahasa manusia. Mengapa disebut berbicara dalam bahasa lidah? Karena lidah adalah anggota tubuh yang fungsinya mengatur suara kita berbicara. Jadi jangan dipermasalahkan lagi masalah berbahasa lidah dan berbahasa roh. Kalau saya ambil inisiatif sama, saudara. Karena apa? Bahasa roh itu bahasa yang kita terima dari Tuhan, dan bahasa lidah itu adalah ucapan yang keluar dari lidah kita untuk kita semua manusia. Jadi definisinya bahasa lidah dan bahasa roh itu ada kesamaan, ada kesinambungannya. Jadi saudara nggak usah perlu pikir lebih jauh lagi, untuk lebih detail lagi, untuk lebih membayangkan apa sih bahasa lidah itu, apa sih bahasa roh. Bahasa roh dan bahasa lidah itu satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Demikian saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sedikit pemaparan dan share dari kami tentang mengenai bahasa lidah dan bahasa roh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.